Horas Indonesia dan Horas Medan. Perjumpaan kita kali ini akan mengulas tentang syarat mengurus perceraian bagi non-Islam atau agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan agama lainnya di pengadilan negeri. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Arti dan pengertian perkawinan ini, secara jelas tersebut di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menegaskan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian lebih lanjut ditegaskan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan agar sah dan berkekuatan hukum, harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan tercatatkan di lembaga pencatat perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Terkait lembaga pencatat perkawinan, maka berlandaskan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah kantor urusan agama KUA bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain beragama Muslim. Jadi sangat jelas, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan lainnya harus tercatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh akta kawin. Tak dipungkiri, bahwa saat ini, banyak pasangan suami istri atau pasutri non-muslim yang menghadapi problematika perkawinan, dan ramai-ramai hendak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan negeri. Alasannya pun bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan atau perzinahan, salah satu pasangan di penjara, dan lain sebagainya. Perlu diingat, bahwa perceraian itu melanggar norma agama Kristen, dibenci adat istiadat, serta sah dan mempunyai kekuatan hukum bila cerai itu diputus melalui pengadilan negeri. Itu pun setelah pengadilan melalui majelis hakim yang memeriksa perkara perceraian tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini diatur Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pengajuan perceraian bagi yang beragama Kristen, baik itu cara dan syarat pengurusannya adalah sama dengan yang beragama Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, yakni melalui pengadilan negeri atau PN. Setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka untuk pembuatan akte cerai selanjutnya adalah melalui Disdukcapil dengan melampirkan putusan cerai dari PN. Bagi yang Muslim, pengajuan gugatan perceraian adalah melalui pengadilan agama atau PA, dan akta cerainya juga dikeluarkan oleh PA yang bersangkutan, setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap. Harap dicatat, sebelum mengajukan surat gugatan perceraian ke pengadilan negeri, pastikan PN tersebut berwenang dan telah sesuai dengan domisili alamat tergugat bertempat tinggal. Apabila suami yang mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya, maka gugatan perceraian diajukan ke PN di tempat kediaman istrinya tersebut bertempat tinggal. Begitu juga sebaliknya. Namun, bila alamat domisili tergugat tidak diketahui, maka gugatan perceraian diajukan ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili penggugat bertempat tinggal. Hal itu terkait dengan syarat formil suatu gugatan, yaitu mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri atau PN sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 HIR. Ada beberapa berkas administrasi harus dipersiapkan untuk mendaftarkan gugatan ke PN, yaitu 1. KTP dan kartu keluarga. 2. Akta perkawinan asli. 3. Akta kelahiran anak bila ada. 4.
Panjar biaya perkara. 5. Khusus bagi PNS atau TNI atau Polri harus memiliki surat izin dari atasan atau pimpinan atau komandan untuk mengajukan perceraian. Setelah berkas administrasi tersebut dipersiapkan, maka surat gugatan dibuat untuk didaftarkan ke PN. Anda pun dapat membuat sendiri, atau menggunakan jasa pengacara profesional untuk mewakili Anda. Gugatan perceraian harus memuat alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf F, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Surat gugatan perceraian juga harus memuat Dinas Dukcapil mana yang nanti akan mencatatkan perceraian dan menerbitkan akta perceraian. Juga nantinya harus menyertakan bukti-bukti yang menguatkan alasan cerai, saksi-saksi, serta memasukkan permintaan hak asuh anak bila ada. Sehingga pengadilan negeri dapat memberikan putusan hukum. Itulah sebabnya, advokat atau pengacara perceraian sangat dibutuhkan untuk identifikasi perkara perceraian, membela hak-hak Anda. Ada banyak hal teknis formil persidangan yang tidak Anda mengerti. Setelah gugatan perceraian didaftarkan dan membayar ongkos perkara, maka pengadilan negeri akan segera memproses dan melakukan register, serta akan memberikan penomoran perkara perceraian tersebut. Pengadilan negeri melalui ketua pengadilan akan secepatnya menerbitkan surat penunjukan majelis hakim yang akan bersidang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan cerai tersebut. Dengan komposisi, 1 orang yang bertugas sebagai hakim ketua dan 2 orang sebagai hakim anggota. Selanjutnya kami dari official channel Hasudungan dan rekan, akan menjelaskan alur proses penanganan gugatan perceraian selama di persidangan pengadilan negeri. Alurnya sebagai berikut. Pada waktu yang sudah ditentukan dalam surat panggilan resmi, penggugat dan tergugat datang menghadap ke pengadilan negeri. Selanjutnya diperiksa legal standing masing-masing pihak oleh majelis hakim. Apabila menggunakan kuasa hukum, maka hakim akan memeriksa surat kuasa, kartu advokat, berita acara sumpah atau BAS, dan jika masih diperlukan memeriksa identitas lainnya untuk memastikan legal standing. Pada hari pertama sidang, majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non-hakim yang telah memiliki sertifikat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim. Atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak proses mediasi berakhir. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan penyelesaian proses mediasi. Apabila dalam proses mediasi tidak tercapai suatu kesepakatan untuk suami istri rujuk kembali, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara perceraian sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Proses dan tahapan persidangan selanjutnya adalah jawab-menjawab dari para pihak, terdiri dari 1. Jawaban diajukan oleh tergugat. 2. Replik diajukan oleh penggugat. 3. Duplik diajukan oleh tergugat. Berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu persidangan pembuktian oleh masing-masing pihak. Kemudian mengajukan saksi-saksi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Lalu persidangan berikutnya, para pihak mengajukan kesimpulan atau konklusi. Dan terakhir adalah sidang untuk mendengarkan putusan dari majelis hakim pengadilan negeri. Penting dipahami dan dicatat, bahwa estimasi proses selesainya perkara perceraian pada pengadilan negeri adalah kurang lebih 6 bulan.
Estimasi selesainya pun belum termasuk bila ada upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan tersebut, serta membuat memori atau kontramemori yang dapat diajukan pada pengadilan negeri. Setelah pasti tak ada upaya hukum atas putusan pengadilan negeri, maka pihak-pihak dapat memintakan pencatatan perceraian kepada Dinas Dukcapil yang telah ditunjuk di dalam putusan pengadilan tersebut, sehingga data kependudukannya dapat diperbarui menjadi duda atau janda dengan mencoret akte perkawinan sebelumnya. Dan kemudian, Dinas Dukcapil dapat segera mengeluarkan akta perceraian. Nah, dari serangkaian tata cara dan syarat pengajuan gugatan perceraian non-Islam di pengadilan negeri yang kami uraikan, sangat jelas banyak tahapan proses hukum dan acara persidangan yang harus dilalui. Waktu selesai penanganannya pun, kurang lebih 6 bulanan pengadilan negeri. Ditambah dengan waktu proses banding dan kasasi, hingga terbit akte cerai dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tak terbayangkan berapa jumlah energi dan kalori serta materi yang harus dikeluarkan selama mengurus kasus perceraian tersebut di pengadilan, hingga keluar akta cerai. Memang perceraian adalah keputusan pribadi yang kompleks, dan setiap situasi memiliki konteks dan dinamika yang berbeda. Akan lebih baik, jika pasutri memiliki sikap untuk menghindari perceraian. Butuh mental baja nan kuat dan kerendahan hati tinggi dari tiap individu, agar perceraian tak terjadi. Menghindari perceraian adalah tujuan terpenting dalam hubungan pernikahan sampai maut memisahkan. Demikian ulasan official channel Hasudungan dan rekan tentang mekanisme, proses dan syarat pengurusan perceraian non-muslim di pengadilan negeri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Salam Indonesia Lawyer.